Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Navalia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Senopati Indonesia. Kali ini saya akan mereview materi tentang fungsi MSDM sebagai strategi partner organisasi dalam konteks perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, tanggung jawab perencanaan MSDM. Tanggung jawab perencanaan sumber daya manusia mencakup perancangan dan melaksanakan strategi untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan tenaga kerja organisasi saat ini dan yang akan datang. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan dalam organisasi. Kegiatan-kegiatan dalam perencanaan MSDM, yang pertama analisis kebutuhan MSDM, di mana menilai jumlah dan jenis karyawan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, evaluasi dari karyawan saat ini, mengidentifikasi keterampilan dan kapasitas karyawan yang sudah ada. Lalu pengembangan strategi dan rekrutmen, di mana merancang metode untuk menarik karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, perencanaan pelatihan dan pengembangan, mempersiapkan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan. Lalu, peramalan kebutuhan masa depan, menganalisis tren industri dan organisasi untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan mendatang. Lalu proses perencanaan SDM, yaitu proses perencanaan sumber daya manusia melibatkan serangkaian langkah-langkah sistematis. Yang pertama, identifikasi strategi organisasi, di mana memerlukan tujuan jangka panjang dan strategi organisasi. Selanjutnya, analisis kebutuhan tenaga kerja, di mana menganalisis pekerjaan dan tugas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategisnya. Selanjutnya, evaluasi karyawan saat ini, yaitu tinjauan terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan yang ada. Lalu, proyeksi kebutuhan masa depan, memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan perkiraan pertumbuhan atau perubahan organisasi. Lalu, peramalan kebutuhan SDM. Peramalan kebutuhan sumber daya manusia adalah proses memprediksi jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Ini melibatkan pemantauan tren bisnis, proyeksi, pertumbuhan, dan perubahan dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Lalu metode peramalan kebutuhan SDM, yang pertama menggunakan metode statistik, yang dimana menggunakan data historis dan teknik statistik untuk meramalkan kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya, wawancara dan diskusi, melibatkan manajer dan pemangku kepentingan dalam diskusi untuk mendapatkan wawasan tentang kebutuhan masa depan. Lalu, analisis tren industri, di mana memantau tren dalam industri untuk meramalkan perubahan yang mungkin mempengaruhi kebutuhan MSDM. Selanjutnya, meramalkan kesediaan SDM, menilai apakah karyawan yang memiliki keterampilan dan kapasitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Ini melibatkan evaluasi terhadap potensi dan kinerja karyawan. Kelebihan dan kekurangan SDM, yang pertama evaluasi kelebihan dan kekurangan sumber daya manusia melibatkan pemahaman mendalam terhadap keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas karyawan saat ini. Ini membantu organisasi mengidentifikasi keterampilan dan merencanakan pengembangan atau rekrutmen yang diperlukan. Selanjutnya, perampingan dan pemberhentian sementara. Jika ada kelebihan karyawan atau perubahan strategi organisasi, perampingan dan pemberhentian sementara dapat dilakukan untuk menyesuaikan ukuran dan komposisi tenaga kerja. Selanjutnya, rintangan yang mungkin dihadapi dalam perencanaan SDM. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi. Fluktuasi ekonomi dapat menyulitkan perencanaan jangka panjang. Yang kedua, perubahan teknologi. Perubahan teknologi dalam
ini dapat mengubah kebutuhan keterampilan tenaga kerja. Selanjutnya perubahan bisnis yang cepat, di mana pertumbuhan dan perubahan bisnis yang cepat dapat menyulitkan perencanaan yang tepat waktu. Lalu ketidakpastian kebijakan dan regulasi, di mana perubahan dalam kebijakan atau regulasi dapat mempengaruhi kebutuhan dan pengelolaan sumber daya manusianya. Baiklah, sekian review materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.